Pakar hukum perlu kejujuran Polri dalam mengungkap tragedi KM 50. Tolong, kita kan ingin mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Siapa lagi yang akan membesarkan aparat negara kita kalau bukan bangsa Indonesia? Baik. Kalau kita bikin mosaiknya, terlihat bahwa berantakan koordinasi kekuasaan, berantakan koordinasi intelijen, berantakan kemampuan analisis dari istana terhadap keadaan itu. Jadi memang ini sangat brutal gitu ya. Nah ini menurut saya jelas ketidakadilan dan pelanggaran terhadap konstitusi gitu ya. Kalau kita lihat rasa keadilan itu, boleh saja mereka berpikir bahwa ini sudah melalui suatu proses bahkan sudah kasasi. Tapi jangan sampai ini menjadi sebuah peradilan sesat. Jadi kalau ini merupakan peradilan sesat, maka menurut saya kita ini semua ini berdosa gitu ya, membiarkan. Tolong ini disikapi dengan serius dan saya minta langkah-langkah konkretnya. Lagi-lagi saya berikan apresiasi pada seluruh kerja keras anggota. Tetap semangat. Yakin bahwa kalau apa yang Anda lakukan di lapangan benar sesuai SOP, namun demikian kesengajaan apalagi oleh oknum yang kemudian dampaknya bisa menjatuhkan marwah organisasi, maka saya minta tidak ada keraguan untuk mengambil langkah dan tindakan tegas. Kenapa mereka melokalisir? Karena mereka tidak ingin terbuka kebobrolannya lebih luas. Sebab kalau nanti Sambo ini dibuka lebih jauh, akan terbuka Satgasus itu siapa? Akan sampai Satgasus itu pada KM 50. Mereka sudah punya skenario, dan justru dari pertanyaan ini, dari pernyataan Kombes Jakarta Selatan, saya yakin yang namanya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran itu ngerti. Mana ada Kapolres pangkatnya Melati 3 berani press conference, ngundang begitu banyak media tanpa lapor, dan saya lapor dulu, tidak mungkin. Jadi itu pasti ada rencana sebelumnya itu. Jangan selamatkan Sambo, jangan selamatkan Kapolres, jangan selamatkan polisi-polisi kalau mereka jahat. Karena polisi itu ada 3, good cop, polisi baik, bad cop, polisi jelek, dan yang paling berbahaya the ugly cop, polisi ugal-ugalan atau polisi uraan. Itu harus dienyahkan dari kepolisian sedikit demi sedikit. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengkritik sikap Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Brigadir J dan KM 50. Menurut Refli, ada perbedaan sikap dalam menyikapi kedua kasus tersebut. Dalam kasus Brigadir J, Menko Polhukam begitu menggebu-gebu bicara, bahkan sampai hadir dalam 2 podcast, Deddy Corbuzier dan Akbar Faisal. Itu menunjukkan ada gairah atau semangat untuk menguak kasus ini. Namun hal yang sama tidak kita lihat dalam kasus KM 50, kata Refli dikutip Suara Islam melalui videonya di channel YouTube Refli Harun. Refli mempertanyakan perbedaan sikap yang ditunjukkan dalam 2 kasus. Apakah ketika itu Pak Mahfud masih konsolidasi sebagai menteri di kabinet atau apa? Sementara sekarang jauh lebih settle. Maka kalau sekarang seandainya jauh lebih settle, ya kita tagih sekarang saja. Bagaimana keseriusan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus KM 50? Menurutnya perlu kejujuran dalam mengungkap kasus yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50 pada 7 Desember 2020 lalu. KM 50 membutuhkan kejujuran kita semua, terutama kejujuran pihak Polri untuk mengungkapkan siapa yang bersalah, siapa yang bermain, siapa yang kemudian menskenariokan kejadian itu, tanya Refli. Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya penyelesaian yang adil dan terbuka pada kasus KM 50 ini. Ini mudah-mudahan memberikan penyadaran kepada pemerintah Jokowi untuk membuka KM 50 untuk memberikan keadilan kepada almarhum maupun keluarga yang ditinggalkan, tandas Refli. Kasus tewasnya 6 laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu, termasuk salah satu yang disorot Amerika, menyebut hal ini merupakan perampasan nyawa secara sewenang-wenang dan pembunuhan melawan hukum atau bermotif politik. Dilihat dari 2021, Country Reports and Human Rights Practice Indonesia yang dilihat dari situs Deplu Amerika Serikat membahas soal unlawful killing yang terjadi. Laporan menyatakan banyak kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum yang tidak diusut oleh aparat. Jika dilakukan penyelidikan pun, menurut Amerika Serikat, maka ujungnya akan gagal mengungkap fakta yang sebenarnya. Laporan HAM Amerika Serikat mengutip laporan Kontras yang menyebut ada 16 kematian diduga karena penganiayaan oleh aparat keamanan antara Juni 2020 sampai Mei 2021. Laporan Amerika Serikat ini juga mengutip pernyataan Komnas HAM soal kasus penembakan Laskar FPI.
Kontras juga melaporkan 13 kematian diduga akibat penembakan polisi pada periode yang sama. Pada 8 Januari, Komnas HAM merilis laporannya tentang penembakan polisi pada Desember 2020 terhadap 6 anggota Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek di Provinsi Jawa Barat. Komisi menemukan bahwa polisi secara tidak sah membunuh 4 anggota Laskar FPI duduk di depan yang sudah berada dalam tahanan polisi, menyebut pembunuhan itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pada bulan April, seorang juru bicara polisi menyatakan bahwa 3 petugas polisi dari Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang diselidiki. Mencatat bahwa 1 dari 3 telah meninggal dalam kecelakaan pada bulan Januari. Pada 23 Agustus, media melaporkan pengajuan tuntutan terhadap kedua tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tulis laporan itu. Rezim Joko Widodo buruk di mata internasional setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan 6 Laskar FPI atau dikenal peristiwa KM50. Kasus pelanggaran HAM pembunuhan 6 Laskar FPI sudah masuk catatan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Ini menunjukkan rezim Jokowi buruk di mata internasional dan menunggu kejatuhan saja, kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi www.suaranasional.com. Menurut Muslim, pemerintah Amerika Serikat di bawah Joe Biden sangat menekankan HAM terhadap negara-negara lain. Kalau ada negara yang tidak menghormati HAM seperti Indonesia, pemerintah Amerika Serikat di bawah Joe Biden tidak suka. Dosen IPB bongkar film sayap-sayap patah copy paste dari film India Broken Wing. Ketidaksukaan Amerika Serikat terhadap rezim Jokowi, kata Muslim, karena kebijakan pemerintah Indonesia sekarang ini lebih condong ke Cina. Selama ini Amerika Serikat tidak suka Cina, papar Muslim. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan praktek hak asasi manusia mengutip pernyataan Komnas HAM soal kasus penembakan Laskar FPI. Kontras juga melaporkan 13 kematian diduga akibat penembakan polisi pada periode yang sama. Pada 8 Januari, Komnas HAM merilis laporannya tentang penembakan polisi pada Desember 2020 terhadap 6 anggota Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek di Provinsi Jawa Barat. Komisi menemukan bahwa polisi secara tidak sah membunuh 4 anggota depan yang sudah berada dalam tahanan polisi dan menyebut pembunuhan itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pada bulan April, seorang juru bicara polisi menyatakan bahwa 3 petugas polisi dari Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang diselidiki. Mencatat bahwa 1 dari 3 telah meninggal dalam kecelakaan pada bulan Januari. Pada 23 Agustus, media melaporkan pengajuan